belum tentu aliran itu dua dimensi. Apakah yang disebut aliran dua dimensi? Mari kita diskusi dulu sebelum lanjut rumus-rumus. Apakah yang disebut aliran dua dimensi? Apakah sama dengan perspektif dua dimensi? Makanya ada PR ini. Loh ya, two-dimensional incompressible flow gases. Ya, ya. Ini ada UV, 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 semuanya U dan V yang menunjukkan komponen kecepatan dalam arah X dan dalam arah Y kan? UV, UV, UV. Kok masih ditanyakan? Yang mana yang dua dimensi? Berarti kan bukan dari U dan V-nya kan? Ngerti maksudnya? Woi, saya bicara nomor satu aja. Rizal Haidi Rasan. Apakah yang disebut dua dimensi? Oh, izin jawab Pak. Itu Iya. untuk yang apa? Kalau aliran itu dua dimensi, Kerja di mana? persamaan kecepatan itu kan Kerja di mana? dideskripsikan sama dua variabel gitu Pak, X dan Y. Katakan kalau misalnya yang contoh A itu U sama dengan 2X kuadrat, itu berarti kayak satu dimensi gitu. Oh. A, UX kuadrat tambah Y kuadrat tambah X kuadrat Y itu. Ya. Aliran Pak. berapa dimensi? Itu dua dimensi Pak. Oke. Baik. Berarti dilihat 2, 3, 1 dimensi dari jumlah koordinat ruangan yang mempengaruhi medan kecepatan. Gitu kan? Oke. Medan kecepatan. Sedikit nyeleneh pertanyaan saya. Mengapa kok medan kecepatannya, Bos? Ya. Mengapa? Kok bukan medan gayanya, gitu ya? Kenapa diawali dari medan kecepatan? Kenapa aliran itu didefinisikan dengan basis medan kecepatan? Ayo, ini jawaban Abu Nawas. Ya, kalau anak ndak bonek, enggak rodok kurang ajar, nggak bisa pasti. Ya, ya ayo. Kenapa? Jangan diem saja. Saya dulu itu kalau mengerti sesuatu dengan sendirinya itu ketawa sendiri saya. Ya, oh iya, kenapa ya? Kok medan kecepatannya yang dipakai acuan? Kenapa rumus kecepatannya yang dipakai menentukan dimensi sebuah aliran? Gini jawabnya ya. Oke. Ada yang coba? Ada yang coba? Bonek-bonekan? Lucu-lucuan? Mungkin karena Silakan. paket Kak kerungu, Helmi. Kecilkan audiomu. Helmi, Baraja, kamu setel audiomu. Oh ya Pak, tadi agak ngelag. Kenapa Pak? Silakan diulangi, karena kamu tidak bisa mendengarnya tadi. Oh anu Pak, apa? Karena kan kalau di bicara fluida ini tidak ada paket massa yang dilihat medannya. Coba tak ulangi pertanyaan saya. Kenapa dimensi dari sebuah aliran ya itu dilihat dari rumus medan kecepatannya, gitu, asalnya. Kalau medan kecepatannya dua dimensi, pasti medan percepatannya dua dimensi. Pasti medan gayanya dua dimensi. Pasti medan tensor stresnya dua dimensi. Gitu ya. Oke. Mengapa diawali dari medan kecepatannya? Ayo. Ayo nak. Biar nggak ngantuk. Ini. Makanya soal nomor 2 itu, loh ini ada UV.
saya nggak setuju juga ada UVW lah disebut tridimensional. Oh, ngaco ini. Enggak lah, saya tidak tridimensional. Tidak, bukan karena UVW-nya ya, sungguh bukan. Aliran itu jumlah komponen kecepatannya ada U, V, W, ada Vx, Vy, Vz. Itu adalah komponen kecepatan. Kalau dia punya V berarti rodok miring ke suntus. Kalau dia tidak punya V dan W berarti dia hanya lurus ke arah E. Tahu ya maksudnya ya? Kalau dia hanya punya V, dia berarti tidak punya komponen W dan E. U berarti dia hanya lurus ke atas. Oke. Ke depan belakang dia lurus depan belakang. Itu kalau dia hanya punya W. Itu bukan dimensi aliran. Ini rodok ngaco yang punya N-out ini. Sudah tadi dibilang Rizal maupun si Baraja ya, bahwa dimensi aliran itu terdiri dari pernyataan berapa koordinat ruangan yang mempengaruhi. Gitu. Oke ya. So, saya kasih contoh. Saya punya kecepatan, medan kecepatan ini. Ya, sebentar. Oke, konsentrasi. Saya punya kecepatan, medan kecepatan U, hanya U. 2x y kuadrat ln z pangkat 3. Wes ngawur pokoknya. Jangan gaya. Sorry. Bolak-balik saya masih berhadapan sama ini. Sebentar ya, saya stop share dulu. Hilang ya channel saya. Background saya menyebabkan saya nggak bisa dilihat presentation-nya. Nah, di mana? Oke, lihat ini. U 2x y kuadrat ln z pangkat 3. Berapa komponen kecepatan ini? 1, Pak. 1, Pak. Dia tidak punya V dan W. Berarti aliran ini lurus sejajar sumbu X kan? Oke, berapa dimensi? 3, Pak. Aku. Jadi jangan ditiru ini ya. Ini bukan 3 dimensi ini. Belum tentu 3 dimensi, ngerti ya? Ngerti maksudnya? Itu bukan karena ada UVW. Saya sekarang sebaliknya. Saya memiliki aliran dengan V yang baik U-nya maupun V-nya maupun W-nya ada dengan U sama dengan 2x kuadrat, dengan V sama dengan 3/2 Y pangkat 3, dengan W sama dengan akar Z pangkat 5 gitu. Wah, loh ini berapa komponennya? Komponen kecepatannya ada berapa? Ada 3, Pak. 3. Berapa dimensi? 3 juga, Pak. Sorry. X pangkat 3, Z pangkat 3. X pangkat 3, ya, lalu W akar X pangkat 5. Berapa dimensi? 1 dimensi, Pak. 1 dimensi. Kalau tadi 3 komponen 3 dimensi, kalau andaikan itu Y dan Z ya. Sekarang yang ekstrim adalah dia punya 3 komponen. Berarti dia miring di sebuah ruangan vektornya. Tapi dia hanya dipengaruhi 1 koordinat, berarti 1 dimensi. Oke, ya. Baik, kita kembali ke sini. Nah, ini gambar apa? Gambar streamline, garis alir. Oke. Dan sudah saya terangkan tadi, mengapa detailnya harus diproyeksikan ke bidang. Oke.
Sehingga kalau ada soal tentang streamline, jangan dikira dia itu 2 dimensi. Jangan dikira. Ya. Jangan dikira dia juga hanya punya perspektif 2 dimensi pun jangan. Karena dia bisa saja punya Y, punya komponen Y. Nah, buktikan bahwa kalau dia dilihat di bidang XY ini, dia bisa memiliki komponen Z, W. Ini aliran dinyatakan dalam streamline ini ya, nak ya. Oke, saya mau tanya sekarang. Apakah dia punya W? Apakah dia punya W? Komponen W? Izin coba menjawab. Silakan. Zafar. Menurut saya bisa saja harus dilihat dari bidang XZ-nya. Bagus. Kalau di bidang dilihat dari XY? Kalau dilihat dari bidang XY nggak kelihatan. Bagus. Berupa titik, gitu ya. Gitu Zafar ya? Bagus. Yep. Iya. Dia baru berarti bisa berupa ada W-nya, belum tentu tidak ada. Oke. Kalau di bidang XZ dia bisa dia, YZ bisa dia, gitu ya. Oke. Jadi selain dia belum tentu 2 dimensi, bisa juga 1 dimensi loh. Ya. Dia juga bisa juga memiliki perspektif komponen 3 dimensi. Ini proyeksi. Ya. Stream function for 2-dimensional incompressible. Tidak. Perspektif stream function untuk 2-dimensional. Oh, gini. Stream function for incompressible flow in perspective 2D. Gitu mestinya. Jadi persamaan garis alir untuk aliran incompressible dalam perspektif 2 dimensi. Gitu. Ya. Ngerti maksudnya ya? Oke. Jadi stream function untuk aliran 2 dimensi. Belum tentu 2 dimensi aliran. Oke. Tadi menjawab medan kecepatannya itu kenapa dipakai? Saya akan jawab dengan sesuatu yang sederhana. Aliran itu dimulai dari gerakannya. Disebut mengalirkan karena bergerak. Kata Baraja juga seperti itu. Ya. Aliran adalah tentang kecepatannya. Kalau kecepatannya 2 dimensi, insya Allah pasti percepatannya 2 dimensi. Gayanya iya. Setelah timbul gaya, timbul apa? Stres kan? Setelah gaya kan timbul stres, tensor ya. Tensornya juga gitu, pasti juga 2 dimensi. Dan seterusnya. Oke, saya akan lanjutkan. Kita mau belajar tentang stream function untuk aliran incompressible dalam perspektif 2 dimensi. Gitu ya. Oke, dalam perspektif 2 dimensi. Oke, saudara, saya tinggal sebentar ke kamar mandi ya. Lalu saya ingin saudara siapkan diskusi untuk menjawab. Apakah bedanya streamline dengan pathline? Ya. Baik.